Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik selalu. Nah anak-anak, pada hari ini kalian ketemu lagi dengan Ibu Lilis dan akan belajar yaitu tema 9 subtema 1 pembelajaran 5. Namun sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita mulai belajarnya pembelajaran 5. Di sini akan menjelaskan tentang matahari pusat sistem tata surya. Di sini ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah terbit matahari dan ini adalah terbenamnya matahari. Nah, matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Ini adalah setiap hari terjadi ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut atau peristiwa alam yang ada pada gambar ini ya. Nah, nanti kalian buat pertanyaannya, misalnya saja mengapa matahari terbit dari timur, atau yang keduanya mengapa jika malam hari suasana menjadi gelap. Nah, nanti kalian bikin lagi pertanyaan yang lainnya sesuai dengan gambar yang tadi kalian lihat. Nah, peristiwa dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Ini Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan atau kalian isi ya. Di sini yang pertama pertanyaannya adalah, adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? Nah, kalian nanti jawab ya. Ada, diantaranya rotasi bumi yang selalu teratur arah rotasinya, dan yang lainnya silakan kalian jawab ya. Kemudian bagaimanakah kamu menjelaskan makna keteraturan? Nah, nanti kalian jelaskan makna keteraturannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Nah, ini keteraturan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Misalnya saja keteraturan peredaran benda langit pada orbitnya memberi manfaat bagi manusia, terutama dalam menentukan arah atau posisi melalui rasi bintang. Dan keteraturan angin darat dan angin laut bermanfaat bagi manusia saat melaut ya. Nanti kalian isi kembali ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Kira-kira apa ya? Ya, misalnya keteraturan dalam bersosialisasi atau berintegrasi antar manusia, dan yang lainnya silakan kalian isi lagi. Kemudian nomor 5, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Nah, misalnya dengan berkomitmen ya atau berdisiplin melaksanakan segala hal yang sudah menjadi kewajiban. Ya, nomor 5, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Nanti kalian jawab ya pertanyaan nomor 5, apa kira-kira jawabannya.
Kemudian yang nomor 6, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini juga kalian nanti jawab pertanyaannya, kira-kira bagaimana keteraturannya dalam masyarakat ya. Nah, di sini kalian nanti akan membuat peta pikiran, kemudian nanti kalian presentasikan dan kalian bisa mencatat hal-hal yang menarik. Nah, di sini ada matahari pusat sistem tata surya ya. Perhatikan gambarnya. Lidah api matahari berasal dari ledakan gas yang hingga jutaan kilometer. Nah, ini ya lidah api. Kemudian suhu di permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Nah, ini bintik mataharinya. Bintik-bintik matahari ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Nah, matahari ini merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Ini adalah planet dalam, ya. Yang ini adalah planet dalam. Kemudian yang sebelah sini adalah planet luar. Planet dalam adalah planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet. Yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet, yaitu Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, ini oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusunan planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 300.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas yang penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa.
planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Nah, berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kita dapat informasi tentang luar angkasa. Peraturan tata surya dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu salah satunya cara untuk mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kalian akan mencari sifat-sifat setiap anggota tata surya. Kemudian nanti kalian tulis di tabel yang sudah disiapkan ya. Di sini ada nama planetnya, kemudian jarak dari matahari dalam jutaan kilometer ya. Nah, kalian nanti bisa isi pertanyaannya. Misalnya contohnya di sini ada planet Jupiter ya, planet Jupiter. Kemudian misalnya kecepatan rotasinya berapa? 10 jam ya. 10 jam dalam jutaan kilometer. Dan ini dalam jutaan kilometer ya. Silakan nanti kalian isi, bisa berdiskusi ya, atau bisa nanti kalian cari di bacaan yang tadi, atau bisa kalian mencari di buku yang lain yang ada di perpustakaan. Nah, itu ya cara mengisi yang ada dalam tabel tersebut. Nanti kalau sudah selesai, silahkan kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, kemudian selain itu, kalian harus mengisi planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini ya. Jadi yang paling kecil ke paling yang besar. Di sini diameter dalam 1000 kilometer ya. Ini. Nanti kalian bisa isi kira-kira apa isinya, planet Merkurius atau apa ya kalian isi. Kemudian di sini juga ada tabel planet dari yang terpanas hingga yang terdingin ya. Ini dari yang panas hingga ke dingin, nanti kalian isi, silakan ya. Suhunya berapa derajat ya, kalian isi di sini. Bisa nanti kalian melihat catatan atau buku yang lain. Misalkannya saja di sini ada Merkurius ya. Merkurius itu suhunya berapa? Kalian bisa tulis di sini ya. Kemudian satu lagi adalah tabel tentang planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga paling lambat. Nah, ini ya. Paling cepat hingga paling lambat. Silakan nanti kalian kerjakan ya secara berdiskusi. Kemudian ada tabel yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Nah, ini ya, dari yang paling cepat ke paling yang lambat. Misalnya contohnya Merkurius ya, yaitu 88 hari ya. Nah, ini kalian nanti silakan jawab. Atau misalnya Jupiter ya, yaitu 11,86 tahun ya. Silakan nanti kalian isi ya di sini. Nah, selain itu juga nanti kalian tulis perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Nah, ini ya, nanti kalian isi apa persamaannya dan apa perbedaannya ya. Silakan kalian isi di sini, dan hasilnya nanti bisa kalian
sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Kemudian setelah itu, setelah mengisi tabel, baru kalian simpulkan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang tadi ya, yaitu yang mengisi tabel tersebut. Kamu simpulkan. Nah, di sini silakan kesimpulannya apa ya. Kemudian, adakah pertanyaan yang kamu miliki sehubungan dengan keteraturan dalam tata surya setelah melakukan kegiatan tersebut? Nah, apakah nanti kalian ada pertanyaan ya tentang hubungan dengan keteraturan dalam tata surya yang telah kamu isi tadi ya? Misalnya bisa kalian bertanya, mengapa letak orbit atau garis edar tiap planet itu berbeda? Nah, boleh seperti itu. Atau mungkin yang lainnya, silahkan ya kalian bikin pertanyaan ya. Nah, di sini dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan atau diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Nah, di sini mungkin kalian juga pernah melakukannya ya, atau misalnya melakukan tanpa disadari bahwa kalian juga pernah melakukan sikap tenggang rasa atau mau berkorban ya demi kepentingan orang lain. Nah, nanti di sini ada sebuah cerita ya. Perhatikan ini bacaannya, yaitu yang berjudul Masih Ada Waktu, Arya. Nah, ini judulnya ya. Kita baca sama-sama. Arya senang sekali hari ini. Arya akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antriannya sudah panjang ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu dan sekarang antriannya cukup panjang. Seandainya saya tadi ayah tidak membantu Mbak, Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Kemudian, tidak apa Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 40 menit lagi kok. Yuk segera mengantri, ajak ayah sambil berjalan menuju antrian. Nah, ini ya, nanti kalian bacanya silakan diteruskan. Kemudian perhatikan isi dari bacaan tersebut ya. Dari bacaan tersebut. Nah, ini nanti silakan kalian baca sampai tamat. Kemudian nanti di sini kalian setelah membaca melengkapi diagram ya, yaitu sesuai dengan bacaan cerita fiksi yang di atas. Nah, judul cerita dan pengarangnya ya ini. Kemudian kamu isi watak tokohnya bagaimana. Kemudian gambar tempat peristiwanya. Ya, di sini. Kemudian ada lagi watak tokoh tambahan ya. Misalnya tadi ada siapa? Ya, ada saudara ya. Ya itu ya. Ya ada di sini ya, ada tokoh yang lain ya. Kemudian di sini hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan ya, hubungannya apa? Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan bacaan yang tadi kalian baca. Hasilnya nanti kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan di sini isi cerita yang tadi ya, sesuai dengan kalimat yang kamu bisa ya di sini. Kemudian di sini yang satu lagi. Nah, ini ya. Tuliskan hasil pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf ya. Nanti kalian juga membuatnya. Kemudian di sini ada keteraturan juga diperlukan pada saat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan
harmoni ya dalam bermain musik untuk menciptakan harmoni yang dapat menikmati keperluan pemahaman tentang aturan atau pola yang harus diikuti dengan baik, yaitu permainan interval dan bantu menciptakannya ya. Kita sekarang akan mengingat kembali tentang pelajaran yang sudah, yaitu interval ya. Di sini pemahaman tentang jarak nada atau interval yang bisa membantu untuk menghasilkan sebuah akor ya. Karena akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Jadi sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada ya. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Nah, di sini ada tangga nada aturan terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor ya, kemudian D minor, kemudian E minor dan F mayor, kemudian G mayor, A minor, dan B diminished head ya. Perhatikan beberapa akor yang sering digunakan pada alat musik ini ya. Nah, ini contohnya ada dalam piano ya. Jadi alat musik ini. Silakan kalian baca dan pelajari ya tentang akornya. Jadi kalian bisa nanti memainkannya ya dengan menggunakan alat musik yang kamu bisa ya. Misalnya boleh menggunakan gitar atau pianika ya. Anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.